Shalom saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kami ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong setiap kami, biarlah firman-Mu dapat menolong dan menguatkan setiap iman dan percaya kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada seorang ibu yang sedih karena kehilangan anaknya. Padahal dia sudah berdoa pada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan anaknya. Tetapi anaknya malah meninggal. Kemudian sang ibu ini kecewa pada Tuhan dan berkata, "Kenapa Tuhan kok memberikan ini pada kita?" Saudara, kita sudah mendengar bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu baik. Tapi ketika kita mengalami hal yang buruk, kita kecewa sama Tuhan dan kita menuduh Tuhan memberikan hal yang buruk pada kita. Kita mungkin salah paham sama Tuhan. Kenapa? Karena kita langsung menuduh Tuhan tanpa ingat bahwa kita ada di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dunia yang sudah rusak, dunia yang sakit, kematian, bencana, dan penderitaan pasti terjadi pada kita, mau kita Kristen atau bukan. Tapi saudara dan Tuhan tidak kasih hal buruk sama kita karena Dia adalah Tuhan yang baik. Tapi Dia mengizinkan hal buruk itu terjadi buat kita. Dan pertanyaannya, kenapa? Kenapa Tuhan izinkan hal buruk terjadi buat kita? Ya, saya tidak tahu. Alkitab juga tidak kasih alasan yang ultimat kenapa Tuhan izinin hal itu terjadi pada kita. Tetapi kadang-kadang alasannya adalah supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hal buruk yang kita alami, agar kita bergantung kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa mengubah hal buruk menjadi hal yang baik dalam hidup kita, menjadi berkat bagi banyak orang, atau supaya itu menjadi hal yang membuat kita dapat kembali kepada Tuhan. Tapi saudara, di balik semua alasan itu, walaupun kita tidak mengerti alasannya, kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang baik, yang selalu setia mengasihi kita. Hikmatnya melebihi kita, dan apa yang Dia kerjakan dan lakukan adalah hal yang baik. Dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Saudara, jika saat ini sedang sakit, menderita, kekurangan, dikhianati, tertimpa hal buruk lainnya, jangan putus asa. Sebab Tuhan sedang mengerjakan hal yang baik untuk kita, mengerjakan hal yang mendatangkan kebaikan buat kita. Hal buruk itu hanya sementara, sakit hanya sementara, masalah hanya sementara. Tapi berimanlah kepada Tuhan. Walau kita nggak tahu alasannya, tapi kita tahu siapa Tuhan yang seperti pernah dialami oleh Yesus. Bagaimana Yesus mengalami hal yang buruk di atas kayu salib. Itulah hal buruk yang pernah terjadi dalam dunia ini. Dia mengalami ketidakadilan terbesar. Dia mengalami dampak dari dosa manusia. Tetapi Allah mengubah. Allah menjadikan kebaikan bagi banyak orang. Allah mengubah itu untuk menjadi kebaikan terbesar bagi kita semua. Karena salib Kristus, kita dapat merasakan kasih dan kebaikan Allah terbesar, dan kita bisa hidup di surga selamanya nanti. Jadi saudara, walaupun kita tidak tahu alasan Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi pada kita, tapi kita tahu siapa Tuhan kita, dan kita tahu Dia adalah Tuhan yang baik, yang mengasihi kita, dan Dia pasti punya rencana yang baik untuk kita. Mari kita tetap beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa mengasihi hidup kami dengan tanpa adanya, dengan tidak melihat apapun dalam hidup kami, tapi karena Engkau sangat mencintai dan sangat mengasihi hidup kami, dan kami sadar bahwa Engkau mengizinkan semua itu tuh terjadi karena Engkau begitu sayang pada kami. Engkau punya rencana yang baik dalam hidup kami, dan kami mohon Engkau ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, biarlah hidup kami semakin mencerminkan kasih kesetiaan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.